Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Aulia dari Prodi PGMI Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan dengan NPM 240631240002. Di sini saya akan sedikit membahas materi yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Langsung saja kepada pembahasan. Konsep dasar Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Adapun dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, kecuali petunjuk bagi orang yang bertakwa. Adapun hadis, yang artinya, Al-Quran itu menjadi hujah, penolong bagimu, atau menjadi kalau kita menjalankan isi Al-Quran, dia akan menolong kita. Tetapi kalau diabaikan, justru bisa jadi alasan bagi kita disalahkan. Contohnya, membaca Al-Quran setiap hari dan bersikap jujur. Karena Al-Quran melarang kita untuk berdusta atau bohong. Konsep dasar hadis adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas Al-Quran. Adapun dalil Al-Quran, surah An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia menaati Allah. Adapun hadis, yang artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya, ada makan dan minum, mengikuti Rasul dengan cara duduk dan berdoa. Urgensi pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu sangat penting karena menjadi dasar pembentukan iman, takwa, dan akhlak siswa. Tidak hanya fokus membaca dan memahami saja, tetapi memahami dan mengamalkan. Dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Adapun hadis, yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Contohnya, ada anak yang bermain bola di lapangan, kemudian mereka berkata kasar, dan itu mencerminkan ketidakbaikan. Jadi, kalau anak belajar Al-Quran dan hadis sedari kecil, anak tersebut akan memiliki dasar iman dan akhlak yang kuat. Selanjutnya, ruang lingkup materi Al-Quran DMI meliputi membaca dan menghafal Al-Quran, memahami isi ayat dan hadis, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalil Al-Quran surah As-Sod ayat 9, yang artinya agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Adapun hadis, yang artinya didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara: mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Hanya hafalan saja, tetapi juga pemahaman dan praktek. Contoh, menghafal surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik DMI. Nah, anak itu mempunyai sifat seperti suka bermain, mudah bosan, dan suka hal yang menarik. Adapun dalil Al-Quran, surah An-Nahl ayat 78, yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, adapun hadis, yang artinya perintahlah anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya itu seperti belajar sambil bermain, karena agar anak itu tidak mudah bosan, seperti belajar menghitung menggunakan lagu, belajar huruf hijaiyah dinyanyikan agar itu tidak bosan dalam belajar. Guru pun harus membimbing pelan-pelan sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan itu cara pandang dalam mengajar, sedangkan model cara teknis di dalam kelas. Adapun dalil hadis, yang artinya permudahlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. Contoh, belajar lewat cerita
kisah para nabi. Nah, guru itu harus kreatif dan menyenangkan karena membuat anak itu nyaman dalam belajar. Yang selanjutnya ada strategi dan metode pembelajaran. Metode itu seperti ceramah, tanya jawab, hafalan. Sedangkan strategi itu menyenangkan dan interaktif. Adapun dalil Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik. Adapun hadis yang artinya Nabi berbicara dengan jelas dan diulang agar mudah dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Adapun contoh yaitu praktik langsung adab sehari-hari. Jadi metodenya itu harus variatif agar anak mudah paham dalam pembelajaran. Alhamdulillah materi awal sampai akhir telah tersampaikan. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.